Hai guys, welcome back to my channel. My name is Sarintan Saragi. Loh, kok bahasa Inggris pula ya kan? Aduh, guys, oke deh, kalian udah tahu siapa saya. Saya ceria ya kan? Nah, guys, di video kali ini saya mau menjelaskan adalah klarifikasi ini tentang masa lalu, campur aduk lah ini ya. Gue juga nggak tahu apa nanti judulnya gitu loh. Nantilah kita pikirkan gitu loh sesuai cerita ya. Kalau kalian mendengar ada suara ayam, suara aneh-aneh, abaikan saja ya guys. Soalnya mama saya kan ulang tahun, itu ayam dibeli mau dipotong. Kemarin belum sempat dipotong, jadi bising. Ya maklum lah, mulut ayam kan moncongnya suka bising, kukuruyuk apalah segala macam. Udahlah, abaikan aja lah pokoknya suara-suara setan, suara-suara aneh-aneh di luar. Jadi guys, cerita saya ini kalau kalian menonton video ini jangan emosi, hatinya jangan dibanting ya mendengar cerita saya. Karena saya pun sebenarnya menceritakan ini dalam keadaan emosi. Ya. Oke, jadi di sini saya bukan mau membusuk-busukkan siapapun. Saya hanya ingin bercerita jujur ya, apa yang saya alami, apa yang gue alami ya. Saya, ya udahlah, itulah kita pakai bahasa di sini ya, nggak apa-apa. Campur aduk. Kita kan manusia. Nobody's perfect in the world, gitulah ya intinya. Oke. Intinya dari video ini yang ingin saya tekankan adalah hati-hati kerja sama orang. Ya, hati-hati percaya sama orang ya. Jadi waktu itu kan sejak kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia, kalian pasti udah tahu, nggak usah lah kita sebut namanya, kasihan gitu loh. Udahlah. Pokoknya intinya karena gue Kristen nih, gue Kristen Protestan. Kebetulan pula gue anak Tuhan gitu loh. Jadi ketika ada kasus penistaan agama, apalagi yang tersangka pula Kristen gitu loh, yang menista gitu kan. Gue Kristen Protestan pula gitu loh. Jadi yang dituliskan di Alkitab itu sesama orang beriman harus saling tolong menolong. Gue nggak tahu ya, gue harus bela siapa. Karena gue terlahir sebagai orang benar. Gue berada di tengah lah pokoknya. Nggak berpihak ke A, nggak berpihak ke B gitu loh. Gue di tengah posisinya. Ya, gimana biar damai. Karena anak Tuhan itu kan Yesus Kristus. Buat gue satu, Yesus Kristus Tuhan. Yang namanya anak Tuhan suka dengan kedamaian. Ya. Yesus Kristus itu Raja damai, asal kalian tahu aja. Buat kalian yang suka damai, datanglah kepada Yesus Kristus. Ya. Buat kalian yang hidupnya sedang kacau balau, datanglah kepada Yesus Kristus. Ya. Pendalami. Maafkannya ada suara bising, suara aneh-aneh, entah apa, pokoknya abaikan aja. Jadi, tadi kita lanjut, lupa lagi saya. Jadi kalau mau mendalami Alkitab, jangan setengah-setengah, ya. Sebelum mempelajari Alkitab, kalian harus bergaul intim dengan penghuni surga ya, Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, ketiga itu ya, itu ada. Kalau kalian beriman, kalau kalian percaya kepada Yesus Kristus, kalian akan ngerti tentang Tritunggal ya. Kenapa bisa mengerti? Karena Roh Allah itu sendiri yang akan mengartikannya kepada kalian, yang membuat kalian mengerti ya. Tolong dicerna bahasa saya, jangan terlalu idiot itu otak ya, jangan sampai dirasuki setan gitu loh. Jadi nggak usah bertanya-tanya supaya kita nggak bertele-tele di sini gitu kan. Nah, kejadian waktu itu yang membuat saya bingung sebingung-bingungnya. Gue lagi kerja di Jakarta Utara itu, nggak tahu kenapa. Tapi sebelum kasus itu, gue di Batam gitu loh.
Tiba-tiba gue dipecat, nggak tahu kenapa, diusir lah, istilahnya kasarnya diusir gitu kan, bahasa halusnya dipecat. Gue dipecat kerja, nggak tahu kenapa. Akhirnya gue ke Jakarta, nggak tahu kenapa juga. Kayak kalau dibilang orang linglung, nggak juga gitu loh. Gue sadar, dihipnotis, dibuat-buat orang nggak juga. Gue anak Tuhan, hello. Nggak bisa dibilang guna-guna atau apa. Sebenarnya kalau kita lemah bisa sih kena, tapi waktu itu gue enggak gitu loh. Tiba-tiba aja dipecat, dibentak-bentak, dimaki-maki gitu kan, nggak ada salah, nggak tahu. Kayaknya menurut gue dijebak gitu loh. Gue kan cerdas, gue tahu gue dijebak. Gue disuruh kepala tokonya melakukan suatu pekerjaan, gue lakukan, ternyata salah. Awalnya gue melawan, dia bentak, kamu mau gaji atau enggak? Saya pecat kamu nanti. Gue mikir gini, di dunia ini banyak kerjaan gitu loh, ya kan? Apalagi gue pintar, di mana-mana bisa gue cari kerja. Ya contohnya nyuci piring, ya kan, cuci kain, banyak kerja. Jadi tukang parkir, ya nggak sih guys? Apalagi gue anak kampung. Gue bukan bilang gue perempuan Sundal, bukan ya. Gue bilang gue gadis kampung, ya dari kampung gitu loh. Jangan otak itu dipakai cerdas lah, jangan idiot kali gitu loh. Gue bilangnya gadis kampung, dia bilangnya lonte lah, dia bilangnya Sundal lah. Gila nggak itu orang, rusak nggak otaknya? Gue nggak ada bilang gue lonte gitu loh. Tapi mereka ngarang-ngarang cerita. Udahlah ya kan, gak usah dibahas itu. Yang jelas gue udah terdampar nih di Jakarta Utara. Gak tahu kenapa, bisa aja nyampe ke sana. Angin membawa atau siapa nggak tahu. Tiba-tiba kan kasus penistaan agama itu menyebar gitu kan, ke sana kemari. Perang sana sini, ribut terus. Gue kan kerja di mall. Ya, gue jadi SPG. Menangis gue, kenapa bisa gue nyampe di sana gitu loh. Gue disuruh pula, kan di Pluit ada mall. Gue terdampar ke Pluit, mau diutus ke Pluit katanya. Kamu pindah ke Pluit ya, ditanya gitu. Di Pluit itu gini-gini ceritanya gini-gini, tapi di sana dingin. Aduh, gue alergi dingin, gak bisa. Aduh kak, nggak bisa nih. Gue alergi dingin gitu kan. Kan saya di sana ngomongnya, saya alergi dingin kak, nggak bisa pindah ke sana. Akhirnya kawan gue kan yang dipindahkan ke Pluit gitu loh. Gue mikir-mikir aneh gini. Apa jangan-jangan Tuhan mau pakai gue atas kasus penista ini ya gitu loh. Penistaan agama ini, apakah gue harus mendamaikan, menenangkan atau gimana, meluruskan semuanya atau gimana gitu. Gue nggak tahu gitu loh. Jadi gue doa terus kan. Adalah suara-suara kiri kanan. Aduh, gue nggak ngerti. Nggak jelas gitu loh. Suaranya banyak banget campur aduk gitu kan. Hampir gila nih otak. Memang udah gila. Emang udah gila guys. Emang udah gila sih. Cuman karena gue dilindungi ya penghuni surga, ya jadi gilanya nggak lepas kontrol gitu loh, masih bisa dikendalikan. Aduh, kalau gue nggak beriman, kalau nggak percaya Yesus, memang udah ngeri lah, hancurnya lah guys. Aduh, nggak tahu kenapa. Nah, jadi ceritanya setelah gue sampai di sana kan, akhirnya gue kerja di mall, dan di mall itu nggak tahu kenapa bermasalah lagi, fitnah sana sini ya, tipu sana sini, bentak sana sini. Ngerinya hidup ini Tuhan, sakit banget hidup gue gitu loh. Diusir lagi ke sana kemari, uang kos nggak ada ya, mau makan bingung. Aduh, pusing dah, mau pecah ini kepala. Perempuan ya, terbuang-buang di Jakarta, di kota besar, nggak ada siapapun, keluarga nggak ada, apapun nggak ada ya.
Cuman bawa koper doang, kesana kemari bawa koper, dibilang gila, dibilang maling, dituduh nggak tau lah, pokoknya diolok-olok lah. Sakit banget. Tau lah hidup sendiri di kota besar di Jakarta, betapa sakitnya. Bayangkan nggak ada apa-apa, uang nggak ada, apa-apa pun nggak ada, dipecat lagi, difitnah lagi, diolok-olok lah, pokoknya hancurnya. Sakit banget, sakit. Makanya kalau kalian cerita keadaan anak-anak panti, anak yatim piatu di panti asuhan, gue nggak kasihan tuh sama mereka. Kalau gue menangis mendengar cerita kalian, yang gue tangisin bukan mereka, diri gue sendiri. Ngeri banget. Dari lahir nggak pernah hidup senang. Capek. Susah terus. Ngeri. Aduh. Bingung, nggak tahu mau kerja di mana kan, udah terbuang-buang nih di jalanan nih seminggu. Nggak tahu di mana aja, terbuang-buang lah sih itu. Nggak jelas di mana. Yang jelas bukan ke tempat pelacuran gue, karena gue bukan pelacur. Nah, terbuang-buang lah di jalanan kayak itu, bawa koper kesana kemari. Aduh, nggak tahu lah, gila lah. Sakit nggak hidup kayak gitu? Sakit banget. Tiba-tiba ada suara gue tersadar gitu loh. Kan gue udah bingung mau tinggal di mana, nggak ada uang apa-apa. Jadi gue mikir gini, tersadar kan, mendingan gue ke kantor polisi aja gitu kan. Gue ke kantor polisi, terus minta bantuan, minta surat ini, surat kayak contohnya surat izin gitu kan. Saya numpang dulu di panti asuhan, ntar kalau udah dapat kerja, gue ganti tuh biaya gue tinggal di situ ya. Selama berapa hari gue tinggal di situ, gue ganti gitu. Mikirnya gitu kan, tiba-tiba otak ini jalan gitu kan. Tadinya udah memang mau bunuh diri lah. Tujuannya mau bunuh diri, nggak tahu lagi mau kayak mana gitu kan. Gak ada siapa-siapa, keluarga nggak ada sebatang kara. Anak perempuan sendirian, terbuang-buang di jalanan. Bayangkan, kalau nggak punya Tuhan udah rusak memang. Tapi gue nggak rusak. Gue nggak mau. Gue bukan perempuan sundal, itu aja yang gue bilang sama kalian. Ya, sampai kapanpun nggak bakalan, karena gue terlahir sebagai anak. Ya udah tau lah, anak Tuhan ya pastinya pelaku firman kan. Ya orang benar dong. Yang namanya pelaku firman itu orang benar. Karena yang dia jalani kehidupan ini sebagai orang benar, dia kan pelaku firman. Ya, menjalankan perintah Tuhan, melakukan kebenaran ya, keadilan dan kebenaran, yaitu anak-anak Tuhan. Jadi sekalipun dunia memusuhi gue ya, sekalipun dunia meludah, jahat, tetap hakim itu Tuhan gitu loh. Di akhirat nanti dia yang tahu apakah gue yang seperti mereka fitnahkan gitu loh, atau justru diri mereka sendiri yang seperti itu gitu loh. Iya kan? Lanjut ceritanya. Akhirnya gue memang terjun nih terus ke kantor polisi. Nah, sampailah di kantor polisi, apa yang terjadi? Polisi sibuk ya. Ada ngurus yang saking, yang gila lah, yang di penjara itu kan, ada yang bunuh diri lah, ada yang begini, begitu, begini, banyak masalah gitu kan di kantor polisi. Gue nggak tega nih gangguin polisinya gitu kan. Aduh, gue mikirin diri gue sendiri gitu kan. Gue pengen hidup tenang aja gini. Padahal gue udah bingung nih, seminggu di jalanan nggak mandi, nggak ngapa-ngapain. Jadi udah terbiasa nggak mandi dari situ. Sampai sekarang itu yang membuat seminggu nggak mandi, bayangin aja. Dulunya gue 1 hari itu 3 kali mandi. Makanya kulit gue putih bersih gitu loh. Gue kan Batak. Harusnya gini loh, kalaupun Tuhan mau pakai gue, disediakan bekal gitu loh, senjata apa gitu kan, uang, tempat tinggal, baru gue bisa bantu orang. Ini gue disuruh bantu orang, sementara gue sendiri hancur, rusak gitu loh. Menurut gue rusak. Maksud gue bukan gue sundal gitu yo. Hidup gue hancur gitu loh, nggak ada tempat tinggal, makan susah, nggak ada uang, apa-apa nggak ada.
batin gue menangis, mungkin aduh nggak tau lah, pokoknya nggak ngerti. Kalau kalian mau bilang gue gila, itu gue nggak gila. Hancur banget, sakit, nggak ada apa-apa. Nah akhirnya kan gue udah ke kantor polisi, duduk karena polisinya sibuk gitu loh, sambil mikir-mikir, merenung gitu kan, apa yang harus gue lakukan ini Tuhan gitu kan. Menangis, batin gue menangis, tapi air mata nggak keluar kan, malu dilihat polisi, nanti kamu kenapa katanya gitu ya kan. Udahlah polisinya sibuk, polisi mondar-mandir ke sana kemari, mutar ke sana kemari, ruangan ini kantornya itu kan, kayak Kapolres apa segala macam, Kapolseknya kosong semua pada sibuk polisi. Gak ada yang di itu, cuman satu kan yang di menjaga penjara itu kan, mondar mandir ke sana kemari, keluar masuk loh. Aduh, terus sempat sih beberapa polisi nanya, "Dek, mau ngapain?" katanya. "Mau bikin laporan ya?" "Oh, enggak, Pak." Bilang gitu, cuman numpang duduk aja. Terus polisinya gini, "Ya udah tunggu dulu ya, kalau penting banget ya," katanya. "Enggak terlalu sih Pak," bilang gitu. "Ya udahlah," katanya, "tunggu dulu ya, tunggu, kita lagi sibuk," gitu. Rupanya polisinya kan menangani, ada yang pingsan ternyata, yang di penjara itu gitu kan. Nah akhirnya udah dibawa ke rumah sakit, tenanglah semua polisi kan. Akhirnya kumpullah semua polisi di dalam kantor itu. Gue masuk, ditanyain lah, "Kenapa, nama siapa, umur berapa, minta KTP," gitu kan. Mau apa ini, laporannya aduan apa gitu kan, kehilangan apa gitu. "Oh enggak Pak, saya enggak mau bikin laporan apa-apa gini-gini. Kalau soal masalah sih banyak banget sih sebenarnya Pak, tapi ya udahlah diampuni aja," gitu kan gue bilang. Nah jadi ternyata guys, tanpa sadar gue gini, "Pak, boleh minta tolong?" Terus dia tanya, "Terus kamu tinggal di mana?" Gini. Gue kan nggak ada buruk-burukan orang yang jahat sama gue itu kan, yang nyuri uang gue, mecat gue sembarangan, memfitnah, apa nggak ada gue ceritain. Yang gue minta sama polisi gini, "Pak, bisa minta bantuannya? Saya nggak punya tempat tinggal. Saya kan mau cari kerja, tapi nggak tahu di mana Pak. Saya baru dipecat gitu loh, jadi nggak tahu mau kerja di mana gitu kan. Terus kan tempat tinggal saya nggak ada, mohon dibantulah Pak, minta alamat panti asuhan gitu, di sini di mana ya Pak, biar saya numpang dulu di panti asuhan, terus nanti saya kerja, terus nanti uang yang saya habiskan di panti itu saya ganti gitu loh Pak, saya cicil gitu loh. Nanti kamu emangnya tamatan apa, mau kerja di mana? Di Jakarta ini susah cari kerja," kata bapak itu. "Enggak Pak, maksudnya tempat tinggalnya dulu gitu loh, baru cari kerjaannya gitu." Ya udah, terus ditanya lah kan, dicari tahu lah informasi alamat panti asuhan kan, ditanya-tanya. "Oh kalau enggak kamu gini aja, kamu searching Google." Ya itu masalahnya dia, handphonenya nggak ada Pak. "Oh kamu ke warnet aja kalau gitu ya, ke warnet di sini di mana Pak?" Saya bilang kayak gitu kan. "Kamu ini aja," jadi dipanggil lah ininya kan, bawahannya dipanggil, "Kamu sini." Jadi dibantu lah kan cari tahu alamat gitu kan guys. Akhirnya dapatlah panti asuhan ya. Jadi gue mikir-mikir gini, ternyata gue sakit, nggak bisa kerja kan, nggak boleh kerja. Mikir lah kan, aduh bingung Leni, aduh nggak tahu harus kemana lagi gitu kan. Oh Tuhan, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Akhirnya gue bingung. Oh mendingan gue ke yayasan aja gitu kan, ke yayasan terus tanya lowongan kerja gitu kan. Akhirnya jalan juga ini otak gitu kan. Tapi mikir-mikir gini, kerja apa dari yayasan kecuali pembantu, paling cuman pembantu gitu kan. Terus akhirnya entah kenapa tiba-tiba gue udahlah memutuskan untuk ke yayasan itu kan. Gue cari-cari yayasan, keliling ke sana kemari, mondar-mandir ya kan, ke Bekasi, ke Bogor gitu kan, ke sana kemari, pokoknya keliling-keliling gitulah, mutar-mutar. Aduh benar-benar kayak orang gila lah guys, benar-benar sakit banget sendirian tau. Nah oh iya, ongkos gue itu akhirnya gue jual, apa yang gue jual ya,
gue punya barang, gue jual gitu loh. Jadi uang gue ada untuk ongkos ke Bekasi, Bogor, ke yayasan itu kan. Pokoknya cukup lah gitu loh. Polisinya hari itu mau ngasih uang, tapi gue bilang udah ada pak gitu loh. Hari itu gue jual apa gitu loh. Pokoknya ada yang gue jual barang gue kan, tapi lupa. Oh, handphone. Makanya gue nggak punya handphone. Makanya disuruh searching Google nggak ada gitu kan. Nah, handphone gue rupanya yang gue jual. Akhirnya gue kan masih punya uang gitu kan. 500 berapa itu gitu. Gue kantongin. Nah, itu loh ongkos gue ke yayasan. Dapat gitu loh yayasannya. Nah, tiba-tiba di tengah jalan tak kenapa gue ketemu sama laki-laki yang bilang dia Raden Santang gitu loh. Gue hampir gila juga ya kan. Manusia harimau. Nggak ngerti banget cerita gitu. Itu waduh benar-benar gue nggak ngerti banget ya. Nah, untungnya gue teringat gitu loh. Waktu gue kecil gue tinggal di lingkungan dukun ya. Dan gue bukan dukun sebenarnya, gue cucunya dukun almarhum. Tapi udah ilmunya nggak ada gue. Gue kan anak Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Gue nggak percaya yang gitu-gituan. Makanya dulu gue diusir, nggak diakui keluarga karena gue nggak percaya dukun, setan, ya segala macam hantu belau. Ya, tapi akhirnya gue ngerti kan, sadar cerita tentang Raden Santang, manusia harimau itu. Nah, mereka lah yang bantuin gue cari kerjaan itu kan, yayasan jadi pembantu. Tapi mereka bilang, jangan jadi pembantu, itu capek banget tahu, katanya kerjanya berat, udah gitu gajinya kecil, katanya. Ada mbaknya namanya siapa ya? Dia baik banget lah pokoknya. Dan Raden Santang ini baik juga gitu loh. Gue kan udah ditolong. Gue nggak tahu mau ngasih apa-apa sama mereka, gue kan nggak punya apa-apa. Aduh, aku nggak punya apa-apa lah, nantilah kalau ada gajiannya aku kirim apalah gitu ya kan, uang terima kasih sama kalian gitu. Nggak usah katanya. Terus Raden Santang ini kan si Mbak itu kan pacarnya si Raden Santang ini gitu loh. Si manusia harimau ini bilang, ya udah kamu antar dia gitu kan, dibantulah antar gitu kan. Terus saya bilang gini sama manusia harimaunya, makasih lah mas, aku nggak mau merepotin gitu kan. Terus kawan-kawannya bilang, ini dukun ini, katanya kamu tenang aja, nanti udahlah pokoknya beres lah, dibilang. Ada terus namanya ada Mbak Ade gitu kan. Mbak Ade ini apa ya, sebenarnya dia perempuan tapi dia ada masa lalu lah, jadinya dia tomboy gitu lah ya kan. Nah, dia bilang, ya udah nanti kamu kan udah jadi pembantu di sana, tinggalnya di sana, jangan kemana-mana ya, kalau apa gini-gini, pokoknya dikasih tauin gitu kan, diajarin yang baik-baik gitu kan. Akhirnya gue diantarin ke yayasan yang namanya Pak Tio gitu loh, Prasetyo di Depok. Gue ke Depok, yayasan Depok itu hancur banget lah, dibentak-bentak, dimarah-marahi sama si Prasetyo. Apa kamu itu nggak bisa apa-apa kamu itu, katanya. Apa mau jadi pembantu kayak gitu, dibilang. Kamu itu kalau dibilangin ngeyel, kamu itu orangnya keras kepala loh, orang keras kepala nggak bisa jadi pembantu, dibilang kayak gitu. Terus gue bingung kan, mau nangis, menjerit, berteriak, ini mau bantuin orang apa enggak sih, diantarin ke sini malah dimaki-maki, di ceramain kayak gini nih, dasar kurang ajar bener ini si Prasetyo ini gitu kan. Gue lihat namanya ada di situ kan, di sertifikat nama dia ada Prasetyo besar gitu kan. Pengen gue kan anaknya emosian juga gitu kan. Yayasan katanya yayasan, tapi ceramai orang gitu, udah tahu orang mau kerja diceramai yang macam-macam. Biasa pun gitu kan, kerja rumah perempuan nyapu ngepel biasa aja. Terus dia bilang, kamu itu anaknya ngeyelan gini-gini, mungkin dia ini ya dukun juga gitu loh, dia tahu gue gitu kan. Gue anaknya keras kepala gini-gini gitu, kamu nggak cocok jadi pembantu, dibilang. Kamu nggak pantas jadi pembantu, kayak kamu yang mau jadi pembantu, dibilang kayak gitu. Hancur lah katanya. Terus gue bujuk-bujuk kan, aduh tolonglah pak, gimana ini, gue bilang gitu. Mau panggil pak, mas, dodol gitu kan, anjing gitu. Babi, maaf cakap nih ya guys, gue kan orangnya gitu ngomongnya di kampung gitu kan, biasa woi babi, anjing gitu kan. Itu udah biasa sama kami, apalagi udah kawan dekat, dodol gitu kan, gile gitu pokoknya gitulah.
Terus gue mau panggil dia dasar anjing lu gitu. Tapi nggak sanggup, nggak tega, ada istrinya gitu kan di situ. Memang pengen gue tonjok nih orang gitu kan. Udah diantar ke sini malah ngoceh-ngoceh dia gitu kan. Seharusnya dipersiapkan, kamu harus gini-gini, dikasih tahu harusnya kan cara jadi pembantu itu nggak boleh melawan biar digaji gini-gini gitu kan. Seharusnya ini kayak kamu mau jadi pembantu ya nggak pantas lah katanya, ngeyelnya gitu katanya, kamu orangnya susah dibilangin, kamu itu keras kepala kata dia. Wah, gue nggak minta ceramah di sini, pikir gue kan, gue mau cari kerja ya diceramai sama dia gitu kan, dasar si Prasetyo setan gitu kan dalam hati. Tapi gue gini, sabar ya, gue udah mau pergi nih, udah mau kabur dari rumah dia, mau gue tinggal kan, dasar kurang ajar nih, dasar setan nih orang gitu kan. Orang apa setan sih gitu dalam hati gitu kan ngomong-ngomong. Tapi jadi gini ya guys, gue kan masih di rumahnya, udah mau gue beresin nih koper kan, mending kerja mall aja lah, cari mall di situ, nanti ya udahlah 3 bulan gue usah digaji gitu kan di mall, karena kan mall itu susah gitu loh, menunggu pelanggan gitu, cari pelanggan kan, customer, pembeli, bukan lonte ya, dikit-dikit kalian lonte, dikit-dikit Sunda lah, apalah segala macam. Jangan kotor gitu loh pikiran. Jadi kan kalau kerja mall kan harus omset gitu loh. Jadi berapa nanti pembeli hasilnya ini. Gue udah sempat mikir mau ke mall lagi gitu kan. Mau kerja di mall lah lagi gitu kan. Tapi nggak tahu gitu loh. Nggak ada kenal siapa-siapa di sana. Udahlah aku sabar aja lah di sini. Aku tunggu, aku iniin aja si Prasetyo kurang ajar ini gitu kan, biar dia mau bantu. Terus aku bilang, aku mau kerja jadi pembantu di rumah Islam ya, aku nggak mau di rumah Kristen. Tapi di sini rata-rata yang cari pembantu Cina katanya. Wah, udahlah nggak jadilah, aku bilang. Masa nggak ada yang Islam? Banyak kok Islam yang kaya, aku bilang gitu. Karena dulu aku kos di rumah Islam, baik banget guys, 3 tahun, sopan banget, nggak pernah pokoknya nggak jahat lah, nggak kasar gitu loh, lembut banget, sopan. Ya baik, nggak pelit, pokoknya rajin sholat 5 waktu. Makanya gue bilang gue mau jadi pembantu di rumah Islam gitu kan. Dia bilang gini, nggak ada Islam yang cari pembantu katanya, udah penuh katanya. Terakhir kemarin udah ada gini. Pokoknya yang intinya yang ada Cina. Kamu mau nggak katanya? Kalau kamu nggak mau ya udah katanya kayak gitu. Oh ya udah ya. Udah 3 hari nih di rumah dia, 3 hari pas. Ada ini Cina katanya, kamu mau nggak? Di mana? Aku bilang gitu kan. Dia kasih tahu, Fluid Kencana, ini jalan ini gini. Aduh, nggak tahu pula ya kan. Aduh, itu alamatnya jauh banget ya dari sini ya. Gini gimana? Pokoknya udahlah, kamu tenang aja, beresin. Kamu mau nggak katanya? Ya udah mau, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah beresin pakaian kamu semuanya, pokoknya jangan ada yang tinggal. Kamu berangkat sekarang juga, dibilang. Kamu saya antar katanya gitu. Gak usah naik angkot aja, nyusahin orang. Kamu nggak tahu tempatnya, nanti kamu nyasar. Ini Jakarta besar banget, banyak ini. Kamu sendirian perempuan gini ngeyel aja, dibilang. Kata yang ngomel, dia ngoceh kan si Prasetyo, kurang ajar, memang babi setan ini. Dalam hati nggak dikeluarin ya kan. Kalau dikeluarin bisa ngamuk dia ya kan. Dalam hati gue ngamuk juga kan. Dia bilang, kamu itu keras kepala banget, dibilangin gini katanya. Dalam hati gue, setan, babi, anjing gitu kan. Tapi untunglah, syukur ditolong, biarlah, yang penting gue kerja gitu kan. Yang penting gue kerja, itu aja. Diantarin nih ke rumahnya si Fluid Kencana itu gitu kan. Siapa sih orangnya ini gitu kan. Cina katanya. Dalam hati, Cina, sukanya ngomong kasar, ngebentak. Dalam otak gitu kan, turunan penjajah. Udah pasti penjajah itu gitu kan. Ya, udah pasti memang di mana-mana Cina jarang ada yang lembut, kasar, mayoritas kasar, kecuali yang penyakitan baru lembut ya kan, suka ngatur gitu, nyuruh sana sini ya, nggak bisa diatur, pantang mereka disuruh-suruh. Itu Cina, gue tahu. Nggak mau lah, udah sempat bilang gitu, nggak usah jadi gitu kan. Ini budak katanya, ini anak lah. Ini anak susah diatur gini segala macam, mau ngomel lagi tuh si Prasetyo, dasar setan lu gitu, udah mati ya kan. Kurang ajar, yang penting udah nggak apa-apa. Jadilah nih. Jadi udahlah,
pamit lah sama istrinya kan, Mbak, aku berangkat dulu ya gini gini gini. Oh iya, hati-hati di sana, nanti jangan melawan ya, dibilang biar digaji baik-baik di sana, kerjanya gini segala macam, kata istrinya lembut banget kan. Si Prasetyonya kayak setan gitu. Anjing gitu kan, dasar si hitam ini. Gue juga udah tahu, gue kan punya ilmu dia hitam gitu kan, tapi ya udahlah, yang penting ditolong. Gue sebenarnya gini, minta tolong sama dukun. Gue nggak tahu awalnya kan, karena gue udah stres banget. Udahlah, nggak apa-apa, yang penting di situ dulu dapat tempat tinggal dulu kan, mikirin kerjaan baru nanti kalau udah gajian nih, jadi pembantu gajian, cari kosan baru, cari kerja baru lagi di mall gitu kan. Udah gitu mikirnya tadi. Diantar lah ini, diantar ke Pluit, sampailah di sana. Ting nong, nggak ada yang keluar. 3 kali telenong, nggak ada. Telenong, nggak ada kan. Di situ ditunggu lah. Tunggu kan. Datanglah itu si Grace. Bu, ini anaknya gini. Terus langsung aku salam kan, Bu. Aku salamnya kayak salam Islam gitu kan. Aku iniin tangannya ke sini gitu kan. Aku giniin salam gitu kan. Jadi, oh ini anaknya ya katanya. Iya ya. Oh tunggu dulu, masuk dulu. Rupanya diituin, keluarlah si Mila. Nah yang namanya Mila buka. Aku lihat dia gini, ini anak cantik banget gitu kan. Siapa sih ini, masa ini pembantu gitu kan. Pembantu kok cantik banget ya gitu kan. Ternyata dia suster. Si Mila suster kan, suster kungkungnya, ada yang kena stroke sakit. Akhirnya gue disuruh masuk, bicaralah tentang gaji segala macam ya kan. Kamu gajinya begini. Dia ini menjelaskan, gue simak gaji 1,2. Loh, kok 1,2 Bu? Gue bilang, katanya Pak Tio 1,5. Makanya saya mau. Karena saya butuh uangnya 1,5 gitu loh. Per bulannya gue butuhnya 1,5. Prasetyo bilang kayak gini. Ibu Grace-nya bilang kayak gini. Saya ngomong sama Prasetyo 1,2, bukan 1,5 katanya. Yang menipu di sini siapa gitu loh, yang berbohong di sini siapa? Nggak tahu. Dia udah cerita, gue simak kan, gaji 1,2 kata dia. Apalagi kan kamu kan masih baru, nanti training katanya. Nggak apa-apa lah dulu 1,2 katanya. Saya coba-coba kamu. Tapi Bu, gini aja deh, kerjaan saya ditambahin biar gajinya pas jadi 1,5. Gimana Bu? Yaudah, nanti saya coba dulu ya, nanti kami. Yaudah, saya bicara dulu. Kamu ini jadi ya, katanya. Udah mau nih? Iya Bu. Betul, iya. Nah, dipanggil nih si Prasetyo. Udah jadi, katanya, udah ya, uang apa kamu sudah saya kasih sama si Prasetyo gini. Gue kan nggak nanya, ya segan dong, berapa ibu kasih gitu loh, sama si Prasetyo gitu kan. Nggak mungkin kan gaji pertama gue sama si Tio itu semua gitu loh. Si Tio itu pulang gitu kan. Akhirnya gue kerja di situ guys. Baru nyampe kan gue udah langsung nyetrika, kerja, ngangkat baju, ini segala macam. Pembantu lah, bersih-bersih, capeknya minta ampun. Udah dari kereta 2 jam, capek banget. Bukan hina ya, gue nggak pandang hina ya, kerjaan pembantu itu perempuan, bersih rumah itu kerjaan perempuan, itu bukan pekerjaan hina, bukan pekerjaan lonte ya. Mikir dong pakai otak, lonte itu kerjanya apa, jangan kotor gitu otak kalian, tolol banget gitu loh. Masa kerja lonte nyapu ngepel? Lonte kerjanya merusak suami orang gitu loh, itulah lonte. Benci banget gue, bego banget kalian, idiot banget ya. Terus si pembantu di situ bilangin gue lonte ini. Kok gue lonte sih? Kan gue bilangnya gue bersih rumah, pembantu. Sakit jiwa, gila semua nih orang, tolol, idiot atau apa gitu kan. Gila semua orang di rumah itu, atau setan gitu loh. Bukan orang, maksudnya pembantu, suster-susternya. Kan semuanya susternya di sana Islam. Pembantunya juga Islam. Di sini gue nggak mau bahas agama, cuman gue ngasih tahu ya. Kan gue Kristen satu-satunya, ternyata itu masalah guys. Itu masalah, nggak bisa. Perempuan sama Kristen sama Islam nggak boleh kerja sama, satu-satu kerja gitu loh. Tapi masalahnya cuman di situ aja bermasalah. Islam sama Kristen kerja bermasalah. Cuman di rumahnya itu aja.
30 tahun sampai detik ini gue. Dulu kan masih 27. Selama 27 tahun gak pernah gue jumpain Islam bermasalah kerja sama Kristen. Cuman di situ. Berantem terus, berantem. Akhirnya gak tahu entah kenapa hancur-hancuran kami di sana. Perang terus lah. Gak tahu kenapa ya. Pokoknya ngeri banget di situ, gue dianiaya, dibully, disakiti, hancur banget, gak tahu, disiksa. Si Grace semua pembantunya menyiksa gue, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba di akhir cerita gue dibuat berantem juga sama si Yuyung. Emang sih awalnya si Yuyung itu bukan tipe gue sih, nggak, gue cuman pura-pura aja. Ntar kalau gue bilang jujur di situ kan ya nggak tahu jadi apa, gue jadi lemper. Jadi gue terus berbohong di situ. Gue bilang, aku jatuh cinta, aku ini sama si Yuyung, aku gini-gini ya. Sebenarnya dia bukan tipe gue nggak suka sama dia. Tapi biar gue apa ya, kalau orang sebenarnya cara gue bodoh gitu menurut gue. Emang gue akuin, seharusnya gue lapor ke polisi gitu kan. Tapi gue pakai cara supaya gue dipecat, gaji gue keluar. Mikirnya awalnya gitu. Ternyata si Grace itu gila orangnya. Gue dipecat tapi gaji nggak keluar. 2 bulan gue kerja di situ. Nggak betah. Kerjanya berat banget. Aduh, naik turun tangga susah. Dari jam 4 pagi gue start, kadang tengah 5, kadang jam 5 gitu kan. Keseringan jam 4 bangun. Udah kerja ini tidur jam 12 lewat. Orang itu kalau orang itu pencet bel, aku harus buka pintu gitu loh. Ya kan? Saya harus buka pintu gerbang, bangun lagi. Padahal jam tengah 4 udah bangun. Jadi setiap hari itu tidurnya 3 jam. Ngerim banget perempuan. Aduh. Tuhan, sakit banget hidup gue gitu loh. Akhirnya gue udah nyerah kan, 2 bulan udah capek banget, sakit gue. Minta izin libur hari Minggu kan, gue bilang gini sama si Grace, Bu, saya mau istirahat lah hari Minggu gitu kan. Saya mau libur, nggak bisa katanya. Potong gaji Bu, nggak bisa. Kamu mau enaknya aja katanya. Jahat kan? Aku nggak mau lah guys. Kalaupun misalnya si Yuyung itu jodoh gue nggak mau. Ambil aja, gue nggak mau. Sekaya apapun dia, mendingan gue hidup sendiri. Gue nggak mau. Kalau gue dinikahkan sama dia, gue nggak mau ngurusin dia. Mau mampus dia, mau hancur, matilah dia. Sukanya lah. Udah terlalu sakit. Nggak mau punya jodoh kayak gitu, nggak mau punya mertua kayak gitu. Teman-teman kayak pembantunya itu, susternya itu sampah semua sama gue. Tunjukkan video ini sama polisi juga gue nggak takut. Gue nggak mau. Mending hidup sendiri. Dari kecil hidup gue udah susah, sakit. Sekarang gue udah sakit parah, udah lumpuh, nggak bisa kerja apa-apa. Gue nggak mau lagi. Apapun yang kalian bilang, gue nggak mau. Kalau misalnya kalian paksa, misalnya si Yung itu ternyata jodoh gue, kalian paksa gue menikah sama dia, gue nggak bakalan mau. Maaf cakap ya, melayani dia, gue nggak mau. Gue ngurusin diri gue sendiri aja. Gue kerja, dia nyuruh apapun gue nggak peduli. Yang ada dia nanti yang gue jadikan pembantu gue. Terlanjur sakit. Gue nggak mau. Gue bukan perempuan bodoh. Gak ada perempuan. Gue di sekolah ya walaupun gak juara 1 ya, sebenarnya gue pintar, tapi dari kecil itu gue sering dipakai Tuhan gitu loh. Jadi gue gak pukul sekolah, gue pintar. Gue gak bisa ditipu, gak bisa dibohongi gue. Kalau ada orang yang bohong sama gue langsung tahu. Jadi apapun yang kalian bilang, kalian paksa gimana pun, pokoknya terlanjur sakit hati. Pengampunan udah gue lepaskan, tapi hukuman untuk kalian tetap ada ya. Hukuman harus kalian jalani gitu loh. Gue udah hancur sekarang. Gue nggak mau. Gue mau cari kehidupan baru. Ya mungkin ya 2 tahun lagi gue baru bisa buka hati.
Tapi bukan sama si Yuyung ya, gue nggak suka. Dia bukan tipe gue. Gue itu sebenarnya butuh pembantu, bukan pasangan hidup. Gue butuh pembantu. Karena dari dulu gue selalu jadi pembantu. Nggak ada hasilnya, nggak ada apa ya dibilang. Pura-pura senang, terus pura-pura bahagia, terus yang paling sering gue alami itu kekurangan makanan. Sejak kerja jadi TKI tahun 2009 ke Malaysia, selalu kurang makanan. Kekurangan, terus gaji entahlah bermasalah terus, uang gue pokoknya dipecat. Aduh, nggak tau lah kayak mana. Sakit penyakit, ya ngeri lah, nggak tahu. Baju gue, kalau kalian datang ke rumah gue guys sekarang, baju yang gue punya, tahu nggak ini berapa? Ini waktu gue kuliah, gue diusir dari kampus juga, nggak tahu kenapa lah. Pokoknya dari dulu susah terus lah hidup gue, dari lahir susah terus. Ini baju, lihat nih, 10.000 baju bekas gue beli. Yang penting punya baju. Ini baju lama tahun 2014 waktu gue kuliah. Gue kuliah ngambil prodi PAK, pendidikan agama Kristen. Nih baju ini sampai sekarang masih ada, belum koyak. Udah berapa tahun? Sering gue pakai kan tiap hari. Sementara baju si Grace koyak, dikit-dikit kolornya koyak, dikit-dikit ininya rusak, ininya itu, bajunya ini. Gaji gue bermasalah. Dipecat sana sini, dibentak-bentak tiap hari sama si Grace. Bajunya kena luntur, dia yang nyuruh merendam kain luntur. Gue nggak mau melawan katanya. Nanti saya potong gaji, gue rendam luntur. Brengsek juga ini si Grace, pikir gue kan. Sakit jiwa, gila otaknya, idiot gimana. Benar-benar neraka. Buat gue neraka di bumi tuh kayak gitu. Ya, kalian tunjukkan video ini sama pendeta pun gue nggak takut, sama siapapun gue nggak takut. Gue korban, gue nggak pernah jahat sama mereka. Sekalipun gue salah, seharusnya jangan kayak gitu loh. Beradab dong sedikit. Itu sakit banget. Sejak itu gue bersumpah nggak mau berteman dengan siapapun. Mau menolong siapapun harus hati-hati. Nggak mau. Dan buat kalian semua, kan gue udah pernah jadi pembantu nih, ya. Menurut gue kerjaan pembantu itu mulia, karena itu pekerjaan seorang ibu ya, seorang istri. Seorang perempuan harus kerja itu, bersih-bersih, nyapu, ngepel. Itu bukan pekerjaan hina. Pembantu itu bukan pekerjaan hina, ya. Kasih tahu sama polisimu, kasih tahu sama semua orang, pendetamu, jangan rendahkan pembantu. Bukan karena gue pernah jadi pembantu, bukan. Jika kau merendahkan pembantu, mamamu pembantu juga, tahu nggak? Nyapu ngepel juga kan, mamamu. Mama siapa itu kalian? Yang pokoknya yang di rumah lah, yang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan itu, jangan kalian hina. Berdosa kalian, ya. Jangan sepelekan orang, jangan hina orang. Sekalipun gue pernah jadi pembantu, bukan berarti pembantu kalian juga, ya. Gue melamar jadi pembantu di rumah si Grace. Jadi si Grace yang berhak mengatur gue, karena gue kerjanya sama dia. Kalau kalian ngatur-ngatur gue, kalian harus bayar gue gitu loh. Karena gue bukan pembantu kalian. Gue kerja sama si Grace aja nggak sanggup bayar, gue nggak mau. Gue berhenti. Dia nggak sanggup bayar. Memperbudak, tuntutannya banyak. Membentak nomor 1. Nyuruh ini itu nomor 1. Ngasih gaji enggak? Jangankan ngasih gaji, ngasih makan aja nggak sanggup. Gue nggak menipu di sini. Gue berkata jujur. Inilah yang sebenarnya. Ini kebenaran. Ini banyak Tuhan Yesus di sini saksi ya, dengar. Mana berani gue bohong.
Itu sakit banget. Nah, jadi buat kalian guys, hati-hati jadi pembantu. Itu aja yang bisa gue bilang di sini. Apalagi di Pluit ya, hati-hati, hati-hati jadi pembantu ke Pluit. Neraka, di situ neraka. Buat kalian ibu-ibu yang punya anak jadi pembantu, jangan izinkan kalian, mendingan kalian kerja ke sawah orang gitu loh. Kerja jualan, jual bakwan, untung-untung 20.000, syukur bisa makan daripada jadi pembantu orang. Udah makanannya busuk-busuk, sisa-sisa gitu kan kadang, aduh. Karena kita pembantu takut nyusahin orang, akhirnya berbohong. Iya di sini enak, itu bohong. Gak enak. Sakit, hancur. Kasihanilah anak kalian yang jadi pembantu di Pluit atau di mana gitu. Pantasan aja banyak pembantu yang jadi pelacur, ya menggodai suaminya bosnya. Karena bosnya kayak gitu. Tapi ada juga memang pembantu yang terlahir gatal gitu kan. Ada juga. Tapi yang waktu saya jadi pembantu di Pluit itu, nggak tahulah pembantunya yang cari masalah duluan atau bosnya yang cari masalah duluan, nggak tahu. Cuman waktu gue di situ bosnya yang cari masalah duluan. Ya si Eka salah gue yang dibentak, si Mutia salah gue yang dibentak, dipanggil dimarah-marahin. Padahal gue pembantu baru, pembantu loh bersih-bersih rumah. Si babysitternya Bianca salah, gue yang dihina-hina, ya bisa pula telanjang-telanjang ya kan, sembarangan di rumah orang. Gue pula yang dibilang lonte gitu loh. Mereka yang nyuruh gue ngurusin si Yuyung, si Yuyungnya bilang gue lebay, gue apa segala macam. Habis itu si Grace nyuruh nanya si Yuyung mau kemana, gue disalahin lagi, menggodai suami orang katanya. Padahal mereka yang bilang gue jodohnya si Yuyung. Aduh, rusak. Gue nggak mau. Udah sakit banget. Tiap kali sakit gue sembuh, kambuh lagi. Gue selalu ingat sakit. Kalau gue ingat sakit gitu loh. Jadi buat kalian ya guys, kalau kalian mau nikah sama si Yuyung, ambil aja. Itu bohong, gue bukan jodoh si Yuyung. Jadi mulai dari sekarang jangan ganggu uang saya. Uang saya adalah uang saya ya, gaji saya. Gue nggak ada hubungan sama suami kalian si Yuyung itu, entah siapa kalian lah itu. Pergilah, ambillah. Pergi ya. Jangan ganggu gue. Gue korban di situ. Gaji gue sampai sekarang ya. Pokoknya harusnya itu kan udah 2 tahun lebih. 2.500.000 lagi nggak gue terima, kerjaan ditambahi tapi gaji dikurangi ya. Mereka si Grace buang saya di terminal cuman ngasih uang 500.000. Itu sakit banget ya. Jadi kalau kalian mau menikah sama si Yung, pergilah nikah lah, jangan urusi gue. Nggak ada hubungan gue sama mereka, nggak pernah. Bahkan nomor si Yung nggak ada sama gue nggak terima. Gue nggak tahu apapun. Waktu gue kerja di rumah dia kan, di meja dia itu ada nama dia lengkap ya kan, semua ini biodata dia. Jadi yang gue lihat sempat cuman 087 itu aja. Dia pakai Excel gitu kan. Oh, tapi nggak gue ambil karena gue bukan lonte. Dan gue punya otak, gue miskin di situ ya. Gue pembantu. Gue tahu sadar diri, makanya gue nggak minta, nggak suka sama dia, nggak berani dekat sama dia. Udahlah, gue yakin gue bakalan kaya kok. Kalau gue kaya, pasti gue nggak kenal sama mereka. Benar, gue nggak mau kenal sama mereka. Bersumpah demi apapun, sayangnya Alkitab nggak ada di sini ya, nggak akan mau lagi kenal sama mereka. Terserah mereka mau ngomong apa tentang gue, menilai apa tentang gue. Karena Ibu Titin, adiknya si Grace, baik, sopan. Pak Bernard, Bu Novi, rumah mereka kan lain. Kalau datang sopan juga.
Pokoknya cuman si Grace sama pembantunya itulah. Gue nggak tahu pembantunya itu pelacur atau apa, nggak tahu lah. Suka ngerendahin orang, belagu, sok pintar, sok lah semua. Selalu berantem, bawa agama terus. Kalau berantem bawa agama terus. Belagu banget, sok beres hidupnya. Sama kayak si itu, si pendeta Lonte itu. Ada pendeta Lonte kan dari Jawa. Kalian cari tahu aja lah namanya siapa. Memperlonte-lontekan orang padahal dia sendiri lonte. Roh Kudus datang langsung. Anakku katanya, kamu jangan pernah bayar harga ya atas perbuatan mereka. Mereka yang berdosa, mereka yang harus bayar harga. Kamu bukan pembantu Tuhan, kamu anak Tuhan. Biar mereka yang bekerja, karena mereka yang berbuat dosa, biar mereka yang bayar harga. Jangan bantu mereka, biarkan, katanya. Roh Kudus nggak suka, Roh Kudus nggak suka, Roh Kudus nggak mau. Roh Kudus nggak mengizinkan gue berteman dengan mereka, walaupun mereka pendeta. Jangan, biarkan mereka yang bayar harga, mereka yang berdosa. Penghuni surga tahu kok dosa mereka apa. Ya, bukan gue yang salah. Gue disuruh jadi pendeta, enggak. Tuhan nggak kasih izin. Kamu nggak salah, kamu korban. Yang bayar harga adalah yang berdosa. Itu. Kamu nggak melakukan apapun. Ya. Biar mereka yang membayar harga atas dosa yang mereka buat. Jadi buat pendeta Lonte yang dari Jawa sana, yang udah jadi pendeta, yang ngaku-ngakunya hidupnya udah beres, udah ngaca diri dulu ya, beresin dulu di hidupmu. Kamu bukan Tuhan, bukan penghuni surga. Gue nggak takut sama. Gue korban. Kamu malah membela pelaku. Bermasalah kamu di akhirat. Ingat, ya, pegang cakap gue. Pendeta manapun nggak gue takutin. Makanya udah gue pesankan dulu, kalau gue setelah ini kan, yang kejadian dari sana itu, jangan tolong gue. Kalau kalian melihat gue hancur, ya, tersesat atau apa, jangan tolong gue, jangan pernah. Biarkan Tuhan yang nolong gue, karena gue punya Tuhan penguasa dunia ini. Tapi ingat, jangan pernah kamu berharap masuk dalam kerajaan surga, karena penghuni surga jiwanya penolong. Kalau kamu menolong orang karena disuruh, itu kamu itu binasa, itu kamu bukan bagian dari kerajaan Allah, ya. Makanya mulai dari sekarang gak usah tolong orang lagi, gak usah. Yesus aja menolong orang, rela mati di kayu salib, masuk surga, langsung bertata di kerajaan surga. Masa kamu pengen masuk surga tapi nolong orang gak mau, menampung orang untuk sementara di rumahmu gak mau. Kamu bilang gue maling lah, inilah, lonte lah, itulah, segala macam lah, sampah lah. Udah gak nolong, menghina pula, dosamu ngeri banget. Gak tau lah. Pokoknya pesan gue, kalau kalian lihat gue atau apa segala macam kayak yang dulu lagi terjadi, barangkali akan, jangan tolong gue lagi. Jangan pernah dikirim jadi pembantu segala macam untuk disiksa. Jangan. Biarkan Tuhannya sendiri yang nolong. Usir aja, tapi ingat, usir aja nanti. Kalau ada yang minta tolong, ingat, kamu bukan penghuni surga. Ingat, kamu bakal binasa. Ingat, tercatat di Alkitab. Gue nggak mengancam ya. Ada tertulis di Alkitab, kamu nggak layak bagi kerajaan Allah, karena tugas utama penghuni surga itu menolong. Ya, kalau mau jadi penghuni surga harus menolong orang yang susah. Nggak peduli dia itu apa gitu loh, gembel kah, sampah kah, tolong, karena itu perintah dari Tuhan. Orang susah harus ditolong. Kalau kita menolong orang yang susah, itu artinya kita menolong
apa ya dibilang, kita memiutangi, ada tertulis di Alkitab kan, kita memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang sama kita, sama yang menolong orang susah itu gitu loh. Ya kayak kita lah, misalnya saya nolong orang susah, Tuhan berhutang sama saya, itu artinya pahala saya di surga gitu loh. Tapi kalian pengen masuk surga, gak mau nolong orang, gimana ceritanya? Kalian kasar sama orang mau masuk surga, gak bisa. Tuhan gak berkenan sama kalian, sekalipun kalian pendeta. Selama kalian bisa nolong gitu loh, selama kalian bisa menolong, kalian melihat orang susah tapi nggak kalian tolong, Tuhan tahu kalian nggak layak. Tuhan nggak berkenan sama kalian. Jangan harap di akhirat nanti kalian selamat, nggak bisa. Kalau kalian percaya sama Tuhan, kalian bilang kalian percaya, tapi kalian melihat gue susah, justru kalian membantu orang yang jahat itu biar gue mampus gitu kan. Biar kalian jadi pendeta yang paling kaya gitu, paling dihormati ya, disembah-sembah, dipuji-puji, nggak bisa. Yang layak disembah itu Tuhan. Kamu nggak pantas dibilang kudus, kamu bukan kudus. Yang kudus itu cuma satu, Tuhan. Yang suci itu cuma satu, Tuhan. Tuhan bisa murka kalau kamu membuat dirimu aja yang dipuji, seakan-akan Tuhan yang salah sama kamu gitu. Kamu bermasalah, mobil kamu hancur atau apa segala macam, nyalain Tuhan gitu. Itu nggak bisa. Tuhan nggak berkenan sama kamu. Orang susah kamu ketawain, malah kamu doakan biar susah. Itu perbuatan jahat. Hanyalah kamu yang jahat katanya, karena perbuatanmu jahat. Tuhan nggak berkenan sama orang seperti itu. Sekalipun kamu bilang kamu bertobat, sekalipun kamu bilang kamu anak Tuhan, sekalipun kamu bilang kamu hamba Tuhan, kamu kudus, enggak. Tuhan melihat isi hatimu, perbuatanmu, bukan perkataanmu. Makanya kalau mau masuk surga, ya kayak Yesus, teladani karakter Yesus. Dia niaya, dibully, dihancurkan, dia nggak melawan. Dia cuma menangis berserah sama Tuhan, padahal dia sendiri Tuhan. Masuk surga itu nggak gampang. Harus hidup hancur, ya, menolong orang. Sekalipun kita udah dihancurkan, harus tetap menolong. Gak gampang masuk surga, gak gampang. Kalau menghujat Roh Kudus langsung binasa, gak ada ampunan. Jangan kau duka, misalnya gini, kamu memperlonte-lontekan orang gitu kan, itu udah termasuk menghujat Roh Kudus. Karena roh yang suci kamu perlonte-lontekan, roh yang kudus kamu bilang lonte lah segala macam. Seperti Bunda Maria kalian bilang lonte, itu kalian udah pasti binasa. Pasti. Itu udah mendukakan Roh Kudus. Hati-hati, jaga bacotmu, ya. Bunda Maria bukan lonte. Ingat, Bunda Maria bukan lonte. Bunda Maria ibunya Yesus, perempuan, justru dialah perempuan yang paling suci di zamannya. Makanya Roh Kudus pakai rahimnya. Karena Yesus itu kudus. Yang kudus harus tinggal dengan orang yang kudus juga. Bunda Maria udah dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi udah kudus gitu loh. Hati-hati aja, gue gak ngancam, semua tertulis di Alkitab. Semuanya tertulis di Alkitab. Ya. Cuman, kalau menghujat Yesus, menghujat Tuhan, bertobat masih diampuni. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Dialah Tuhan, dialah Allah, ya, yang menjelma jadi manusia. Ya, satu-satunya, pokoknya kan dia maha kuasa, maha esa, maha mengampuni, maha pengampun. Ya, jadi kalau mau diampuni Tuhan, bertobat. Jangan ulangi lagi kesalahan gitu loh. Tobatan ilahi, pokoknya
meninggalkan kejahatan yang pernah dibuat di masa lalu, dan jadilah pelaku firman, jadi baik. Itu namanya bertobat, tidak mengulangi dosa yang pernah dia buat. Bertobatlah. Ya kan? Harus bertobat. Tuhan ampuni, Yesus ampuni. Tapi kalau Roh Kudus enggak. Kalian enggak akan diampuni. Bertobat gimana pun kalian enggak akan diampuni. Karena di Alkitab dituliskan demikian. Menghujat Roh Kudus, mendukakan hati Roh Kudus, tidak diampuni. Sekalipun bertobat gimana pun itu enggak bakalan. Pasti binasa. Ya, bahasa dunia kita sehari-hari dicampakkan ke dalam api selama-lamanya ya, dibakar. Sakit itu ya, hati-hati, jangan buat dosa, jangan menghujat Roh Kudus, jangan mendukakan hati Roh Kudus. Oke, udahlah ya guys, gue masih mau kerja, handphonenya juga pasti udah panas ini. Thanks for watching ya. Semoga video ini bermanfaat, ada hikmahnya. Oke, udah pegal nih badan. Sekian dan terima kasih ya guys. Jangan lupa share video ini ya ke teman-teman yang lain agar hati-hati jadi pembantu. Bye.